Halo semuanya, kalau Anda kebetulan lagi ikut pelatihan kepemimpinan PKP atau PKA, kemungkinan besar ada satu tugas yang lagi bikin Anda pusing 7 keliling saat ini, menyusun rancangan aksi perubahan. Wah, dengar namanya aja kadang udah bikin merinding kan? Tapi tenang aja, anggap saya sebagai mentor Anda hari ini. Lewat penjelasan ini, kita bakal bedah proses yang kelihatannya rumit itu jadi langkah-langkah yang super simple, gampang dipahami, dan yang paling penting bisa langsung Anda praktekin. Oke, yuk kita langsung mulai aja dan ubah kebingungan itu jadi rencana aksi yang solid. Nah, cetak biru kita hari ini punya 6 tahapan yang jelas. Kita akan mulai dari identifikasi masalah unit, lalu analisis isu prioritas, strategi jangka pendek, identifikasi sumber daya tim, pemetaan stakeholder, dan terakhir, struktur laporan akhir. Kita masuk ke langkah pertama, mengidentifikasi masalah unit kerja. Langkah awal ini sebenarnya sangat mendasar dan percaya atau enggak, semuanya dimulai langsung dari meja kerja Anda sendiri. Anda cuma perlu melihat organisasi atau unit kerja secara utuh, fokus aja pada tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Anda masing-masing. Nggak usah jauh-jauh cari masalah di luar kendali Anda. Ada satu kutipan yang sangat pas banget di sini, bukan orang lain yang tahu kecuali Bapak Ibu sendiri. Anda itu pakarnya di domain Anda. Jadi daripada merasa terbebani, coba deh bawa santai. Bersenang-senanglah sedikit saat melis sekitar 5 atau 6 masalah yang selama ini sering bikin macet kerjaan di unit Anda. Keluarin aja semuanya. Lanjut ke langkah kedua. Analisis isu prioritas. Waktunya menyaring masalah. Dari 5 atau 6 masalah yang udah Anda kumpulin tadi, kita kan nggak mungkin sikat semuanya sekaligus ya. Kita butuh semacam saringan untuk nemuin satu aja masalah yang benar-benar jadi prioritas absolut. Di sini, Anda bebas banget pakai alat ukur analitis yang objektif. Bisa pakai analisis USG, itu loh metode buat mengukur urgensi, seriousness, dan growth dari setiap masalah, atau kalau mau pakai skala Likert juga boleh. Intinya sih, alat-alat ini ngebantu banget buat nunjuk satu masalah paling krusial secara sistematis dan ilmiah. Jadi kita pakai data, bukan sekedar tebak-tebak buah manggis. Langkah ketiga, strategi jangka pendek. Disinilah kita mulai merancang aksi untuk 2 bulan ke depan. Begitu satu masalah prioritas tadi udah dikunci, nah masalah itu bakal jadi fondasi buat merancang solusi inovatif yang realistis. Targetnya jelas, eksekusi dalam 2 bulan. Untuk ngebantu Anda, ada yang namanya matriks proyek. Ini ibarat senjata rahasia Anda. Coba perhatikan kolom-kolomnya. Kita mulai dari kegiatan utamanya apa, terus dipecah jadi tahapan kegiatan, ada waktu pelaksananya kapan, antisipasi risiko, cara mitigasi, sampai output atau buktinya apa. Kalau matriks ini udah Anda isi dengan benar, wah, seluruh proyek inovasi Anda bakal terlacak dengan sangat rapi, dari awal sampai akhir. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh ya. Katakanlah di awal Oktober, kegiatan besar Anda adalah membentuk tim efektif. Nah, ini harus dipecah jadi tahapan yang sangat konkret. Pertama, mungkin Anda bikin rapat persiapan. Terus kedua ada rapat lanjutan, dan ketiga, berujung pada pembuatan SK atau surat keputusan. Sebenarnya, Anda bisa aja modifikasi ini jadi 3, 4, atau 5 tahapan terserah kebutuhan. Poin krusialnya adalah pecah satu kegiatan besar itu jadi langkah-langkah kecil yang gampang dieksekusi. Tapi ya, namanya juga di dunia nyata, rencana kan kadang nggak mulus-mulus amat. Pertanyaan praktisnya, gimana cara mitigasi risikonya? Misalnya, tahapan udah disusun rapi nih. Tiba-tiba ada hambatan tak terduga. Kayak waktu pandemi COVID kemarin. Gimana jadinya kalau tim Anda terpaksa harus kerja dari rumah atau WFH, padahal jadwal rapat udah mepet? Nah, mitigasi resiko itu nggak perlu dirancang terlalu canggih atau rumit kok. Kalau resikonya staf nggak bisa ngantor karena harus WFH, solusinya bisa sangat praktis. Ya udah, pindahin aja rapat fisiknya ke platform virtual kayak Zoom atau minimal banget obrolin di grup WhatsApp. Langkah yang kelihatan sepele ini justru mastiin proyek inovasi Anda nggak mandek di tengah jalan cuma karena urusan operasional. Oh iya, ada satu aturan emas nih. Setiap tahapan yang udah jalan dan dimitigasi tadi, wajib banget hukumnya menghasilkan output yang nyata. Wujudnya bisa berupa notulen rapat atau keluarnya sebuah SK resmi. Kenapa ini super penting? Karena dokumen-dokumen inilah yang bakal jadi bukti otentik kerja keras Anda, yang nantinya wajib banget dilampirkan di laporan final. Jadi, jangan sampai hilang ya. Kita masuk ke langkah keempat, mengidentifikasi sumber daya tim. Rencana yang brilian tentu aja butuh tim yang brilian buat ngeksekusinya. Anda nggak bisa kerja sendirian. Di tahap ini Anda harus bentuk formasi tim yang jelas. Di satu sisi Anda punya tim internal, ini staf-staf yang memang Anda bawahi langsung di unit kerja. Tapi di sisi lain, jangan lupa bangun jejaring dengan tim eksternal. Anda harus petakan siapa aja mitra eksternal yang jaringannya perlu dirangkul, biar eksekusi proyek ini benar-benar mulus dan dampaknya maksimal. Selanjutnya,
Langkah kelima, pemetaan stakeholder. Ini bagian yang menurut saya paling menarik. Coba deh bayangin dinamika di lingkungan kerja Anda sekarang, lalu kelompokkan orang-orang atau stakeholder ke dalam 4 kuadran ini. Pertama, promoters. Ini mereka yang dukung banget dan punya pengaruh kuat. Kedua, latents. Mereka punya pengaruh besar tapi sayangnya kurang peduli. Ketiga, defenders. Orang-orang yang peduli banget sama proyek Anda tapi sayangnya kurang punya power. Dan keempat, apathetics. Udah nggak peduli, nggak punya pengaruh pula. Dengan tahu siapa berada di kuadran mana, Anda bakal jauh lebih gampang bermanuver di lanskap politik kantor demi memuluskan aksi perubahan Anda. Ini ibarat main catur. Akhirnya, kita sampai di langkah keenam, struktur laporan akhir. Di titik ini, semua keringat dari bikin analisis, nyusun matriks, sampai metain stakeholder tadi bakal dikumpulkan jadi satu. Dan sejujurnya, struktur laporan akhir ini lugas banget, nggak perlu bikin pusing. Anda tinggal mulai dengan pendahuluan soal maksud dan tujuan. Terus masukin deh analisis masalah yang udah dibikin di awal. Lanjut ke profil organisasi. Dan yang paling memuaskan, cukup tempelkan kerangkan matriks aksi perubahan yang udah Anda susun rapi tadi. Semuanya bakal mengalir logis banget. Coba deh ingat-ingat lagi, seluruh cetak biru 5 langkah tadi kan udah Anda selesaikan ya. Jadi pas waktunya nulis laporan, tugas Anda pada dasarnya cuma satu, narasikan prosesnya. Anda cuma perlu menceritakan kembali apa yang udah Anda kerjakan langkah demi langkah tadi ke dalam bahasa dokumen yang agak formal. Beneran sesederhana itu kok. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung penjelasan ini. Gimana? Menyusun rancangan aksi perubahan itu ternyata bukan sesuatu yang mustahil kan? Ini murni proses logis yang dimulai langsung dari tupoksi Anda sehari-hari. Jadi sebelum kita akhiri, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Solusi inovatif apa nih yang bakal Anda temukan di unit kerja Anda hari ini? Ayo, ambil langkah pertama itu sekarang juga. Terima kasih udah ngikutin panduan ini, dan sukses selalu buat rancangan aksi perubahannya.